Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 larangan foto bertiga dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. 5 larangan foto bertiga dalam Islam. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kini kita dapat berfoto-foto ria hanya dengan menggunakan telepon pintar. Berfoto-foto pun padat dilakukan di mana saja. Kalau zaman dulu, kita harus datang ke studio foto untuk foto bersama, baik keluarga atau teman-teman. Namun, di era modern seperti sekarang, masih banyak sekali orang yang percaya bahwa foto bertiga dapat mendatangkan musibah. Bagaimana dengan foto keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak tunggal? Apakah salah satu dari mereka akan terkena musibah sebagaimana yang dipercaya oleh masyarakat selama ini? Terkait dengan mitos-mitos seperti dilarang untuk foto bertiga karena akan mendatangkan musibah dan lain sebagainya, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah atas kehendak Allah SWT dan bukan yang lain, karena Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Taghabun ayat 11 Allah SWT berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. QS Al-Taghabun 11. Dari Yahya bin Yamar bahwasannya Aisyah radhiyallahu anhuma mengabarkan kepadanya, ia pernah bertanya Rasulullah SAW tentang tahun penyakit pes, lepra. Nabi bersabda, itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah seorang hamba di suatu negeri yang terkena penyakit tahun dan ia tinggal di sana, ia tidak mengungsi dari negeri itu dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Ia sadar bahwa tak akan menimpanya selain yang telah digariskannya baginya, selain baginya pahala seperti pahala syahid. Hari Bukhari. Musibah yang datang kepada seseorang setelah berfoto bertiga dengan teman-temannya jelas merupakan ketetapan Allah SWT dan bukan karena mitos. Semua kejadian di muka bumi, baik itu musibah ataupun hal lainnya, merupakan takdir yang memang telah tertulis sebelum manusia diciptakan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. QS Al-Hadid 22. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal darah? Ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging? Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, ya Rabbi, ataukah laki-laki ataukah perempuan? Sengsarakah atau bahagiakah? Seberapa rezekinya, kapan ajalnya, lantas ditulis, demikian pula dalam perut ibunya. Hari Bukhari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larangan foto bertiga hanyalah mitos sehingga kaum muslimi selayaknya tidak wajib mempercayai mitos. Alasannya adalah 1. Mitos bukan ajaran Islam melainkan hanya kepercayaan turun-temurun.
2. Kalaupun seseorang tersebut pada akhirnya mengalami musibah, itu semata karena takdir sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil di atas. 3. Mempercayai mitos mengarah pada dosa syirik yang merupakan salah satu dosa paling berat dalam Islam. 4. Berfoto dilarang jika dilakukan dengan orang yang bukan muhrim. 5. Berapapun jumlah orang yang ikut berfoto tidak masalah asalkan tidak mengumbar aurat. Demikianlah ulasan singkat tentang larangan foto bertiga dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.